Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika di Madinah, Rasulullah SAW bercerita kepada Abu Hurairah dalam bentuk hadis qudsi. Ini adalah mengenai ibadah puasa. Allah berfirman bahwa seluruh ibadah, apakah itu sholat, apakah itu haji dan yang lain-lain, pahalanya langsung disampaikan kepada hamba yang melakukan. Tetapi khusus untuk puasa, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, itu pahalanya tidak diberikan langsung kepada hamba itu, tetapi pahala puasa untukku, kata Allah. Jadi khusus istimewanya puasa itu, pahalanya disimpan sendiri oleh Allah atas amal-amal yang dilakukan oleh hambanya dalam hal berpuasa. Itulah yang disebut dengan keistimewaan puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, kalau ibadah-ibadah yang lain itu akan ada semacam hitungan-hitungan jumlah fadilah di dalam beribadah. Kalau melakukan sholat, pahalanya mendapatkan 10 sampai 70 kali. Bahkan kalau kita sholat di masjid Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinah, mendapatkan pahala sekian-sekian seterusnya. Tetapi khusus puasa itu tidak ada hitungannya. Jadi puasa itu sifatnya intangible. Kalau ibadah yang lain itu bisa dikatakan tangible, bisa dihitung pahalanya sekian. Nah, yang menarik, apa rahasianya ini? Nah, dalam penjelasan-penjelasan dari para ulama disebutkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang susah disamakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau misalnya ibadah yang lain, orang sholat, orang zakat, orang haji, itu begitu mudah. Dia bisa melakukan riya, bisa melakukan hal yang seakan-akan ingin dipuji oleh orang lain. Tapi dalam hal puasa, bisa saja saya sekarang menyatakan seakan-akan saya berpuasa, padahal baru saja saya dari kamar mandi, saya minum air, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Jadi rahasia puasa itu memang adalah ibadah yang sangat khusus, hitungannya antara hamba itu dengan Allah. Jadi keikhlasan itu sangat-sangat dipertaruhkan dalam konteks puasa. Maka karena itu, dalam hal berpuasa ini, karena ini adalah sifatnya khusus, mari kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang sering dikatakan oleh para ulama, oleh Imam Al-Ghazali misalnya disebutkan bahwa puasalah seperti puasanya para nabi, puasanya orang khusus, yaitu di tingkatan yang ketiga, puasa yakni semuanya itu adalah berhubungan dengan hatinya. Tidak sekedar berpuasa bagaimana mata dan telinga ataupun mulut yang terjaga, tapi sudah berpuasa dengan hati. Semua berhubungan dengan bagaimana mengingat Allah. Nah, karena apa? Karena puasa itu hitungannya ada pada Allah, tidak dihitung pada manusia yang kembali pahalanya itu kepada manusia. Itu saya kira yang menjadi garis penting ibadah puasa sebagai keutamaan bentuk ibadah dibanding ibadah-ibadah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh